Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menerangkan bagaimana mengoperasikan software bernama Winbox. Tutorial kali ini lebih ditujukan untuk teman-teman warnet ya. Gitu, kadang-kadang kan suka ada pertanyaan seputar Winbox gitu kan, dan seringkali teman-teman di warnet ini di komputer operator ini tidak disediakan Winbox. Nah, kalau saya sangat menyarankan ini Winbox ini dipasang ya di software di komputer operator gitu. Kalau yang belum punya software Winbox itu mudah saja kita bisa download. Dan pertama-tama kita buka situsnya dulu. Nah, kita pergi ke www.mikrotik.co.id ya. Nanti terbuka seperti ini, kita cari yang download area. Oke, setelah download area kita cari yang namanya Winbox. Oke, yang ini ya. Di sini ada 4 versi. Kalau saya biasanya mendownload yang versi terbaru saja. Kalau yang lain juga nggak masalah sih. Oke, ini sudah ada. Nanti dia akan muncul di sini ya. Gitu. Oke, kalau sudah ada langsung saja kita buka. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini hanya perlu diingat ini login dan passwordnya apa. Seringkali teman-teman minta kami buatkan login dan passwordnya, tapi begitu ada keperluan loginnya malah nanya lagi ya. Kita juga sudah lupa ya, bukannya nggak mau ngasih tahu, pengen yang bisa kita bantu hanya membuatkan login dan password yang baru gitu. Kalau untuk masalah connect2 ini, kalau sebagai administrator saya tidak menyarankan masuk lewat IP address, tapi kita bisa masuk dari MAC address. MAC address ini tampilan seperti ini, kalau IP address seperti ini ya gitu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meremote salah satu Mikrotik client blasted ya. Ini yang ini kan di sini tadi ada 2. Kalau di warnet teman-teman karena mesinnya cuma 1 ya, pasti ini cuma 1. Ini kan cuma contoh aja ya. Kita klik di sini, lalu loginnya jangan lupa login teman-teman apa gitu kan, lalu klik connect. Oke, nanti tampilannya akan muncul seperti ini ya. Di sini di bagian sisi kiri ada tampilan menu-menunya, ada banyak. Ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, karena keterbatasan durasi dari video sendiri. Saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian terpenting saja. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah sistem. Kalau ke sistem di sini ada clock. Clock ini bisa untuk pengaturan jam di mesin Mikrotik kita. Jadi tinggal diatur. Ini bulan, ini tanggal, ini tahun. Yang ngaco nih, ayo kita rubah coba ya. Ini misalkan sekarang ini pada saat saya buat tanggalnya, bulannya bulan November. Tanggalnya sekarang kalau nggak salah sekarang nih sudah tanggal 24. Saya merekam ini jam 12:30 malam soalnya tahunnya 2010. Oke, sekarang time ini sekarang 00 00:2 23:00. Oke, jam 12:30 ya. Apply. Oke, sekarang sudah berubah. Kita lihat lagi sistem clock. Nah, kan udah berubah kan gitu. Perlu diingat kalau misalkan jam ini akan berubah kalau situasinya mesin kita mati atau restart. Ini otomatis jamnya akan ngaco lagi. Kita perlu sesuaikan lagi jamnya seperti itu. Oke, karena teman-teman sudah tahu ya cara merubah jam.
Selanjutnya masih di bagian sistem, kita lihat ada yang namanya identity. Identity adalah ini penamaan nama mesin kita. Nah, kalau di sini kan ada router Harun Zakaria nih pada saat saya membuat video, karena yang saya jadikan contoh ini di sini ada router klien Blastnet namanya Pak Harun ya. Gitu. Ini routernya seperti ini. Ini untuk namaan. Kalau ini misalkan kita ganti namanya Insinyur Harun Zakaria. Oke, ini kalau di apply ini akan berubah. Kita coba ya. Tuh kan berubah. Oke. Kurang lebih seperti itu saja. Sekarang teman-teman sudah ngerti cara ganti nama mesinnya, masih di menu sistem. Saya akan ajarkan. Oke, reboot. Kalau reboot ini kalau di PC ini seperti restart ya. Restart ini yes. Kalau mau di restart yes, kalau batal pilih no. Pada saat ini saya tidak akan pilih yes, karena kalau saya yes ini koneksi internetnya Pak Harun ya akan mati ini. Gitu. Ini fungsinya seperti reboot, ini seperti restart pada PC Anda. Terusnya ada menu shutdown. Oke, menu shutdown ini ya seperti menu shutdown pada PC kita ya. Ini juga saya nggak akan pencet yes, karena kalau saya yes ini koneksi internetnya Pak Harun akan mati. Gitu. Pilihnya no. Oke. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana pengaturan bandwidth. Oke. Seperti ini. Ya. Mungkin agak sedikit berbeda tampilannya. Kalau ini kan Pak Harun untuk rumah ya sebenarnya. Kalau teman-teman di warnet biasanya akan ada yang seperti ini. Sebentar saya kasih contoh. Ada IEX stick pack. Sorry. Ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Begitu kan? Lalu biasanya saya bikinnya ada begini. X begitu kan? Di sini ada parent X. Lalu ada billing gitu kan, parentnya internasional. Ini contoh saja ya. Nah biasanya jadi seperti ini. Oke. Khusus untuk pelanggan warnet, kita biasanya kan ngasihnya kan berdasarkan paket ya. Ada lokal katakan 2 mega, internasional 1 mega begitu kan. Nah maka ini sudah dipisahkan seperti ini. Nah billing ini misalnya salah satu contohnya ya, bisa dibikin. Biasanya kalau di sana nanti teman-teman punya bentuknya seperti ini. 1 TL misalkan. Lalu parentnya itu nasional. Lalu ada yang ini. Oke, biasanya kayak gini kan. Nah, kalau yang ini di double klik, nah di bagian max limit ini kan target upload nih, berarti kita ngesetnya ini maksimum limit untuk upload, misalkan seperti ini. Terus downloadnya per klien misalkan mau dikasih 256 ya kan. Oops, sorry, bukan yang ini. Per komputer ya teman-teman, misalkan ini bisa kasih 64 atau 256. Oke, yang ini juga 64 256 misalkan seperti itu. Sedangkan untuk lokalnya, karena untuk game upload dan downloadnya ini saya sarankan harus simetris, harus sama ya. Kalau yang internasional ini kan keperluan koneksinya ini untuk Yahoo, Google,
YouTube dan lain-lain, lebih banyak konsumsinya ketimbang upload. Upload ini dipergunakan apabila ada klien Anda yang sedang mengupload foto di Facebook. Ini pakainya upload, tapi kan jarang ya, biasanya cuma update status gitu. Itu lebih banyaknya pakai yang download. Nah, kalau untuk game biasanya untuk yang real kayak game shooting seperti Point Blank ya sekarang ya. Nah, ini upload dan downloadnya ini biasanya cukup besar. Begitu. Makanya saya sarankan ini harus simetris karena dapat dari kita juga simetris. Kalau pakai yang paket Most Wanted ini kan biasanya kan uploadnya tidak simetris kita kasihnya. Begitu. Up to ya maksudnya internasionalnya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk penggunaan biasanya kan kawan-kawan bingung nih, kita kalau mau tahu line 1 nih lagi pakai bandwidthnya berapa ya, kok di sini nggak kelihatan gitu kan. Teman-teman mungkin ada yang bingung. Nggak usah bingung, ini lihat aja di sini, ini kan ada tanda panah ke bawah menu drop down ya, ini show columns. Nah, untuk melihat berapa upload yang sedang dipakai, ini kita pilihnya yang RX AVG rate. Nah, di sini akan muncul. Nah, kalau yang untuk download yaitu TX AVG rate centang. Nah, ini kan jadi muncul kan. Ini untuk paket marks ini dikosongin aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini sekarang sudah kelihatan. Gitu. Nah, tuh si Kevin ternyata lagi main. Ya kan, Marcel juga lagi main ternyata. Ada aktivitas ya, seperti itu kurang lebih. Sampai sini saja tutorial kali ini. Pada pembahasan selanjutnya saya akan memberikan bagaimana cara membuat supaya loading game-game di Facebook itu menjadi cepat. Begitu. Sekian, semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman semua. Terima kasih.